Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang materi tersebut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya, dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pengertian dan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kitab Allah Subhanahu wa taala harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Selanjutnya, dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budun wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mempunyai kelebihan atau keistimewaan yang sangat tinggi dibandingkan kitab-kitab lainnya. Di antaranya, membacanya kita mendapatkan pahala. Terus yang kedua, memegangnya harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga adalah memberi ketentraman jiwa, kebahagiaan, serta pengobat hati bagi si pembaca. Dan yang keempat, mengangkat derajat bagi orang-orang yang membacanya. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabinya adalah merupakan kitab samawi, karena isinya dan kata-katanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kitab tersebut adalah sebagai pedoman bagi manusia dan sumber hukum manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembimbing ke jalan yang lurus. Terus yang ketiga, menanamkan moral atau akhlak yang baik dalam jiwa manusia. Dan yang keempat, mampu menambah ilmu pengetahuan. Kelima, dapat mempertebal keyakinan terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, membuka pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Yang keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun nama-nama atau kitab Allah Subhanahu wa taala beserta rasul. Nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus yang kedua adalah kitab Sabur. Kitab Sabur ini diturunkan kepada Nabi Daud AS untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat Yahudi. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa dengan memakai bahasa Suryani sebagai penyejuk dan tuntutan bagi Bani Israel. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Dan yang terakhir adalah kitab dan suhuf. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan membawa pedoman bagi kehidupan manusia berupa wahyu. Wahyu Allah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Para nabi yang menerima suhuf sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Sya alaihissalam menerima 50 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diberi kitab Taurat. Baca dan pahamilah firman Allah yang artinya, sesungguhnya ini wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad ada disebutkan dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya, ciri-ciri ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ciri ayat yang diturunkan di Mekah, yang pertama adalah ayatnya pendek-pendek. Terus yang kedua dimulai dengan lafaz ya ayyuhan nas. Yang ketiga isinya tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciri-ciri ayat yang diturunkan di Madinah adalah yang pertama ayatnya panjang-panjang. Terus yang kedua dimulai ayatnya dengan lafal ya ayyuhallazina amanu. Dan yang ketiga isinya tentang hukum-hukum. Selanjutnya hukum kitab Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya adalah yang pertama menjadi saksi tentang kebenarannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Dalam Quran surah Al-Madinah ayat 48 surah kelima. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat menurut agama dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 surah ke-16. Dan yang ketiga, sebagai korektor kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sudah diubah oleh tangan manusia yang berbuat ingkar. Jadi, materi pada hari ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.